Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bacaan renungan kita hari ini dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum membaca, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 firman Tuhan, Israel akan diselamatkan. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman. Dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat, atas lewiatan ular yang licin, atas lewiatan ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang kuat. Pada waktu itu, akan ada kebun anggur yang menawan. Bernyanyilah tentang dia. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyeramnya, supaya tidak ada yang menanggungnya. Siang malam aku menjaganya. Tiada nyala murka padaku, sekiranya kutemukan onak dan duri padanya. Aku segera memerangi mereka, aku membakar habis mereka. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya, sehingga ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya, seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan mengusir mereka, Engkau telah berperkara dengan mereka. Ia telah menyingkirkan mereka dengan embusan anginnya yang keras di waktu angin timur. Sebab itu, beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, sehingga tiada lagi tiang berhala dan pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu menjadi sepi, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di sana, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Karena itu, dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihani oleh Dia yang membentuknya. Pada waktu itu, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai wadi Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang dibuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem.
Amin. Nyanyian tentang Dia menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, nyanyian merupakan sesuatu yang dapat memberi dampak bagi manusia, baik itu untuk mendengarkan atau menyanyikan. Hal ini menjadi alasan mengapa ada banyak nyanyian yang menceritakan tentang jalan kehidupan manusia, mengenai kesedihan, sukacita, kebahagiaan, kesulitan, dan berbagai pergumulan. Saudara-saudara, Yesaya 27 ayat 1-13 mengisahkan bangsa Israel dengan pergumulan, ketakutan, dan kesedihan ketika mereka dalam pembuangan. Ancaman Asyur dan Babel serta gejolak politik dan kehidupan sosial yang menindas mereka. Keadaan menakutkan itu digambarkan seperti Lewiatan, musuh yang mengintai mereka seperti naga atau ular yang melingkar dan meluncur dengan cepat. Lewiatan adalah lambang kekacauan yang berlawanan dengan kedamaian dan harmoni. Dalam keadaan tersebut, Yesaya tampil dengan pesan Allah yang berjanji akan mengalahkan musuh yang digambarkan seperti naga yang menghancurkan dan mematikan. Allah berjanji memulihkan bangsa Israel seperti kebun anggur, dan Allah sebagai penjaga kebun anggur tersebut. Dia yang merawat, memelihara, dan memanen hasilnya. Saudara-saudara, demikianlah janji pemulihan Allah. Janji ini bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada semua umat manusia yang telah digenapi dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar, Allah memulihkan, merawat dengan kasih dan disiplin. Kata menyanyikan dalam pembacaan hari ini menunjukkan respon sukacita dan perayaan atas pemulihan dan kasih karunia Allah. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menyanyikan nyanyian tentang kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur Engkau masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu pagi ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam setiap keadaan Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Ajarlah kami untuk tidak melupakan kebaikan-Mu dan selalu menaikkan pujian serta syukur kepadamu. Tolong kami untuk menghidupi dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan dan dekat kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar renungan pagi ini. Karuniakan kesehatan, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, dan setiap pergumulan kami. Kuatkanlah yang lemah, hiburlah yang bersedih, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat pemerintah dan negara kami, berikan hikmat bagi setiap pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan menjaga bangsa kami dalam keadaan damai dan aman. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan hanya padamu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus,
Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.